سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Asalis, yang ketiga ya, Shaumus sam'i, puasa pendengaran. Maknanya apa? Kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruh, yakni menjaga pendengaran dari terlibat atau mendengarkan segala sesuatu yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa saja yang Allah haramkan untuk mendengarkannya, Allah haramkan pula untuk terlibat di dalam pembicaraan tersebut. Jadi tidak boleh kita itu kan sekedar mendengarkan, tidak ikut terlibat secara langsung ikut bicara. Tetap saja sama saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan antara mendengar dengan juga memakan yang haram. Allah katakan sama'una lil kadhib. Mereka para Yahudi itu sangat senang mendengar kedustaan. Senang dengar kedustaan. Akaluna lis-suhat, dan suka makan yang haram. Ini dalam surah Al-Maidah. Ini bentuk celaan ya, bukan bentuk perintah. Karena ada sebagian kita dengar seseorang yang ketika mendengar atau membaca hadis nanti di akhir zaman akan ada ya satu laki-laki itu menangani 50 wanita. Itu kalau yang dimaksud di situ kan bisa menangani atau mengurus. Bisa juga dimaksud menikahi. Tetapi di situ sebagai berita, bukan sebagai pembolehan dari syariat. Sama seperti ketika tanda akhir zaman itu banyak juga orang yang melalaikan sholat mengikuti syahwat. Itu bentuk celaan, sehingga tidak kemudian ini sudah sesuai dengan hadis Nabi atau sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan Al-Quran ya, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhat. Enggak begitu. Ini celaan, enggak boleh. Wa qala azza wa jal laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbar an qaulihimul itsam wa aklihimus suhat. Andai saja ya atau kenapa para rabbani dan ahbar, orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka, kenapa tidak melarang mereka dari perkataan dusta atau perkataan mereka yang dosa itu, dan mereka itu memakan yang haram. Ini dari surah Al-Maidah juga. Fasukutu 'alal ghibah haramun. Maka berdiam diri, mendengarkan orang menggunjing itu juga haram. Jadi kita memang tidak ikut menggunjing, tapi orang menggunjing orang lain yang diharamkan itu, kita ikut diam di situ, kita nggak boleh di situ. Haram. Sebagaimana Allah katakan innakum idzam mislahum. Innakum idzam misluhum. Ini dalam surah An-Nisa ya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yakfuru biha wa yastahza'u biha yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan ketika kami turunkan atas mereka di dalam kitab itu, maka idza sami'tum ayatillah, bahwasanya jika kalian mendengar ayat Allah,
yukfaru biha wa yustahza'u biha. Diingkari ayat itu dan dijadikan senda gurau. Fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kalian duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairih, hingga mereka itu beralih ke tema pembicaraan yang lain. Innakum idzam misluhum. Sesungguhnya kalian kalau enggak pergi tetap duduk di situ, maka sama seperti mereka. Jadi ini dalam puasa maupun tidak, ya. Bukan berarti kalau nggak puasa nggak apa-apa. Di luar puasa aja nggak boleh, apalagi di dalam puasa. Kecuali kita di situ datang untuk mendebat mereka atau mengingatkan mereka yang ghibah itu. Yang ghibah atau mengolok-olok ayat Allah, atau duduk di situ hukum-hukum Allah dilecehkan. Kita diam saja, baik pergi, nambahi dosa saja. Baik itu rapat resmi atau juga sekedar panderan digetek, kata orang sini. Panderan digetek itu ya sekedar ngobrol-ngobrol ngerumpi. Menghina ayat-ayat Allah tinggalkan, atau seharusnya kalau punya kesempatan dikoreksi. Minimal ada pengingkaran dalam hati itu. Bentuk pengingkarannya kalau bisa ya pergi. Jangan tetap tinggal di situ. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini puasa pendengaran ya, telinga. Kemudian yang keempat, shaumu baqiyatil jawarih. Puasa anggota tubuh yang lain. Yakni kafu baqiyatil jawarih anil asa minal yad warijli anil makarih. Mencegah anggota tubuh yang lain dari yang berupa tangan, kemudian kaki dari apa yang dibenci. Wa kafal batni anis syubuhati, ya, waktal iftar. Termasuk juga mencegah perut dari syubhat, dari memakan yang syubhat tatkala sedang iftar, sedang berbuka. Jadi berbukanya jangan ada harta yang masih meragukan, maka makan yang halal. Fala makna lis-shaum wa huwa al-kafu 'anit ta'amil halal. Tidak ada makna bagi berpuasa yang di situ dia mencegah diri dari makan yang halal. Sumal iftar 'alal haram. Setelah itu dia kemudian berbukanya dengan yang haram. Makan harta riba itu masuk haram. Jadi bukan hanya ini babi, ini ada mengandung babi. Itu biasanya begitu perhatian. Tapi kadang ini riba enggak ini? Ini hasil dari suap menyuap enggak? Itu kadang agak lengah. Jadi puasa yang halal dia tinggalkan, tapi berbukanya menggunakan harta yang haram. Nah, perumpamaan seperti itu adalah perumpamaan seperti orang membangun istana tapi dia menghancurkan kota. Istana dia bangun, kota dia hancurkan. Fa'inna ta'amal halal innama yadurru bikasratihi la binau'ih. Sesungguhnya makanan yang halal itu bisa membahayakan. Bikasrotih, dengan banyaknya makan. La binau'ih, bukan karena jenisnya. Fassaum litaqlilihi, maka puasa itu adalah untuk menyedikitkan makan. Ini rahasianya di situ juga. Jadi kalau tadi mata itu harus dijaga, pendengaran dijaga, kaki dan sebagainya, maka perut yang sudah kita istirahatkan seharian itu saat berbuka juga tetap perlu dijaga. Jangan pertama makan yang haram, yang kedua jangan kebanyakan. Watarikul istiksar minat dawa,
meninggalkan berbanyak-banyak makan itu termasuk pengobatan. Khaufan min dararihi, sebagai apa, ada bentuk khawatir kalau ada darar di situ. Seperti itu. Sama seperti di sini obat yang halal pun itu bermanfaat ketika sedikit. Sementara kalau menjadi banyak ya overdosis itu mudarat. Penjelasan beliau. Jadi makan walaupun halal kalau kebanyakan itu merusak juga. Sehingga puasa itu fungsinya salah satunya menyedikitkan itu. Jadi sebetulnya ya nggak hanya puasa ya, kita ini dituntut yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu makan itu yang kata Rasulullah yang seperlunya. Kalau nggak bisa juga sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga dibiarkan kosong untuk rongga pernapasan. Tuh, seperti itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kenyang juga nggak apa-apa sebetulnya, nggak haram, nggak, cuma kurang bagus. Dan Rasulullah SAW mengatakan kamin shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju' ya, lapar, wal atash, dan dahaga. Faqila, maka dikatakan huwa alladzi yuftiru 'alal haram. Makna ini adalah orang yang berbuka dengan menggunakan yang haram, yang dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari kelezatan dan wa'ashba'at, dan dia makan dengan kenyang sekali. Yang dia itu ditahan-tahan di siang hari, tapi begitu malam kemudian dia puaskan sepuas-puasnya. Faruhus shaum wa sirruhu tad'iful quwa alladhi hiya wasailu syaitan. Maka roh dari puasa dan rahasianya itu adalah memperlemah kekuatan yang itu menjadi wasilah dari setan fil audi ila syurur ya. Jalan setan untuk kembali melakukan keburukan. Wala yahsula dzalika illa bitaklil. Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali dengan taklil, dengan menyedikiti makan. Dan itu adalah dengan cara makan yang dia makan pada setiap malam walaupun tidak puasa. Jadi mestinya begitu. Puasa itu seperti apa pada bulan selain Ramadan kita makan, pada bulan Ramadan semestinya begitu juga ya pola makan kita itu. Wa amma idza jama'a ma kana ya'kulu dhakhwatan ila ma kana ya'kulu lailan lam yantafi bisaumi. Kalau dia kumpulkan makanan yang siang itu dimakan sehingga kemudian semua itu dirapel pada waktu malam, maka puasa seperti itu enggak manfaat. Ini kata pentahqiq kalamun bila dalil, perkataan beliau tanpa dalil. Ya ini pendapat beliau ya, pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi yang kita saksikan kadang lebih dari itu, bukan hanya mindah waktu makan, tetapi justru malah makanannya berlipat-lipat. Apa yang biasanya tidak disediakan di luar bulan Ramadan, ini di bulan Ramadan malah melimpah makanan itu. Sehingga yang terjadi pada bulan Ramadan bukannya tambah langsin tapi tambah gendut karena banyak sekali makanan. Yang awalnya 3 kali sehari makan, ini bulan Ramadan bisa 4 kali buka sekali. Setelah sebelum tarawih sekali lagi makan. Setelah tarawih makan lagi sekali. Kena sahur sekali lagi. 4 kali jadinya tambah gendut. Nah ini hendaknya kita hindari begitu.
Haram sih enggak, haram enggak.